Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Makrisel Sampolis dari Prodi PPN tingkat 1A. Di sini saya akan menyajikan materi tentang biologi sel. Yang pertama, pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang berikut, organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Yang berikut, cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani, mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi, mempelajari semua kehidupan hewan berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajarinya. Biologi dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu yang pertama, morfologi, mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Yang kedua, fisiologi, mempelajari sifat faal dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Yang ketiga, embriologi, mempelajari perkembangan suatu organisme dari mulai zigot sampai menjadi dewasa. Yang ketiga, ekologi, mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang keempat, mikrobiologi, mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Yang kelima, taksonomi, mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang keenam, genetika, mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Yang ketujuh, evolusi, mempelajari suksesi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang kedelapan, sitologi, mempelajari susunan dan fungsi sel. Yang kesembilan, patologi, mempelajari tentang seluk-beluk penyakit. Yang berikut, pengertian sel. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang berikut, sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran, plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam, seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesom dan kromatofor. Yang berikut, sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti.
Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam, seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Yang berikut sel eukariotik. Sel eukariotik perbedaan pokok antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentrol, sedangkan sel prokariotik tidak. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, membran plasma sel hewan dan sel tumbuhan ada. Yang kedua, dinding sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang ketiga, nukleus sel hewan dan sel tumbuhan ada. Yang keempat, sitoplasma sel hewan dan sel tumbuhan ada. Yang kelima, retikulum endoplasma sel hewan dan tumbuhan ada. Yang keenam, ribosom sel hewan dan tumbuhan ada. Yang ketujuh, badan Golgi sel hewan dan tumbuhan ada. Yang kedelapan, lisosom sel hewan dan tumbuhan ada. 9, mitokondria sel hewan dan tumbuhan ada. Yang ke-10, kloroplas sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang ke-11, vakuola sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang ke-12, sentriot sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Yang ke-13, sentrosom sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Yang ke-14, plastida sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang berikut struktur dan fungsi sel. Yang pertama, membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu sel ultra tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasma lema, plasma cairan, lema, sel-apung. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jika nukleus yang ada di dalam suatu sel dirusak, sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dari sel. Selain membran sel dan nukleus, sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat fluid, jernih, homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona, konteris yaitu endoplasma dan ektoplasma. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktural terluar dan sel bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyongkong atau memberi bentuk sel, badan penyusun dinding, sel diskresi oleh diskot. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktural terluar dari sel dan bukan merupakan organel. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyongkong atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding diskresi oleh diskosom dan membran sel.
Yang berikut proses dalam biologi. Yang pertama, difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat, padat, cair atau gas dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju difusi molekul melewati membran antara lain perbedaan konsentrasi, jarak, luas area, dan struktur tempat terjadinya difusi. Ukuran serta tipe molekul yang berdifusi. 2. Osmosis. Osmosis atau os yang artinya lubang dan movea yang artinya berpindah merupakan proses perpindahan molekul zat pelarut terutama air dari tempat berkonsentrasi rendah ke kelompok berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi tinggi. Yang kedua, osmosis merupakan proses perpindahan molekul zat pelarut terutama air dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif, permeabel atau semi permeabel. Yang ketiga, transfer aktif. Yang ketiga, transfer aktif atau pompa ATP. Transfer aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul saat melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi untuk transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel dalam bentuk ATP. Endostosis. Yang keempat, endostosis dan ekostosis. Endostosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula partikel yang ada di luar sel akan ditarik memasuki lengkungan pada membran, kemudian membran akan menyelubangi partikel-partikel tadi sehingga partikel-partikel yang tadinya berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Yang keempat, endostosis dan ekostosis. Yang keempat, endostosis dan exostosis. Yang keempat, endositosis dan exositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula partikel yang ada di luar sel akan ditarik memasuki lengkungan pada membran, kemudian membran akan melubangi partikel-partikel tadi sehingga partikel-partikel yang tadinya berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Proses exositosis merupakan pengeluaran partikel. Proses exositosis merupakan kebalikan dari endositosis. Baik, terima kasih. Mungkin ini materi yang saya sajikan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Terima kasih.